Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasbi Sidiki dengan NIM 2430103016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan manajemen perkantoran atau ketetausahaan. Di sini ada 12 materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu etika dan akhlak dalam Islam pada manajemen perkantoran. Pertama yaitu konsep etika dan akhlak dalam Islam. Etika adalah perangkat nilai yang tidak terhingga dan agung, yang bukan saja berisikan sikap, perilaku, dan hubungan. Dan lalu akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. Nah, lalu tujuan dari etika dan akhlak ini yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, membentuk kepribadian muslim dan mewujudkan perbuatan yang mulia dan terhindar dari perbuatan tercela. Selanjutnya, materi kedua akan membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu pengertian. Manajemen perkantoran adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional di dalam sebuah organisasi atau kantor, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Nah, unsur-unsurnya yang terdapat pada manajemen perkantoran yaitu establishment, seperti gedung atau ruang. Yang kedua yaitu office personal atau pegawai. Nah, yang ketiga yaitu office operation, seperti operasi pekerjaan tata usaha. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen perkantoran. Tujuannya yaitu untuk menciptakan sistem kerja kantor yang terorganisir dengan baik. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan koordinasi antar bagian, meningkatkan produktivitas kerja pegawai, serta menjaga agar biaya operasional kantor dapat ditekan serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil kerja. Materi yang kedua yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen dalam konteks perkantoran. Dalam materi ini akan membahas tentang fungsi-fungsi, model-model, dan kendala-kendala yang dalam penerapan fungsi manajemen. Yang pertama yaitu tentang fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi ini ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada perencanaan ini, pegawai dan tim-tim manajemen akan membuat tujuan dan akan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada. Lalu pada pengorganisasian ini, sumber-sumber yang ada ini dibentuk-bentuk tim, lalu dialokasikan kemana saja. Nah, pada pelaksanaan ini yaitu melaksanakan semua rencana-rencana yang telah dibuat. Contohnya seperti pembelian barang atau pengadaan sistem-sistem yang diperlukan. Lalu yang terakhir yaitu pengawasan atau pengontrolan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan ini bisa tercapai dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan tujuan dan etika yang berlaku dalam kantor tersebut. Selanjutnya, model-model dalam perkantoran. Yang pertama yaitu model IT. Nah, model IT ini dia lebih menekankan pada penggunaan teknologi dalam kegiatan administrasi atau layanan publik. Mereka menggunakan teknologi terkini seperti software, hardware, dan lainnya. Nah, contoh software ini seperti Microsoft Word dan Excel. Nah, yang kedua yaitu model proses. Nah, pada model proses ini menekankan pada hasil yang efektif. Nah, untuk mencapai hasil efektif ini menggunakan banyak-banyak cara atau hal-hal lainnya. Nah, yang ketiga itu yaitu ada model tim, di mana semua pegawai membentuk tim untuk melakukan administrasi dan untuk mencapai tujuannya. Materi keempat
membahas tentang perangkat lunak mengelola dokumen dan data. Perangkat lunak merupakan aplikasi atau sistem yang membantu pengguna untuk mengelola sesuatu menjadi lebih mudah. Sedangkan untuk perangkat lunak pengelola dokumen yaitu sebuah aplikasi atau sistem yang digunakan oleh kita untuk membuat suatu surat atau dokumen-dokumen menjadi lebih mudah dan efisien. Kalau untuk perangkat lunak pengelola data, itu aplikasi atau sistem yang mempermudah kita untuk mengelola data-data seperti data boarding siswa, data pegawai, dan lainnya. Nah, lalu untuk jenis-jenis pengelola perangkat lunak ini untuk pengelola dokumen yaitu seperti Microsoft Word, Google Docs, PS Office, PAX, LibreOffice. Nah, kalau untuk perangkat lunak sendiri itu dia ada perangkat lunak sistem, ada perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak programan, dan perangkat lunak utilitas. Dan kalau untuk perangkat lunak pengelola data itu contohnya seperti Spert, seperti DMBS, statistik. Peran perangkat lunak dalam dunia kerja dan sekolah yaitu pada dunia kerja, perangkat lunak berguna untuk membuat laporan, surat, proposal, kontrak kerja, analisis data keuangan, dan memantau stok barang. Kalau untuk di sekolah, perannya itu menjadi penelitian, proses pembelajaran, kuesioner, ujian, kerjasama membuat tugas, dan belajar secara daring. Materi yang kelima membahas tentang sistem, arsip digital, dan manajemen berbasis data. Arsip digital merupakan dokumen, data, atau informasi yang disimpan dalam format digital melalui perangkat komputer atau media digital lainnya. Arsip digital memiliki beberapa jenis seperti dokumen teks, speedhast, database, multimedia, dan lainnya. Arsip digital dipelihara melalui backup atau recovery data, migrasi data berkelanjutan, dan standar penyimpanan. Lalu otomasi proses administrasi perkantoran merupakan proses penerapan teknologi informasi dan teknologi untuk menggantikan, mempercepat, dan mendukung kegiatan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Lalu, efisiensi pengelolaan dokumen dengan arsip digital. Penggunaan arsip digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen organisasi melalui penempatan akses, penghematan biaya dan ruang, peningkatan keamanan, serta kemudahan distribusi informasi. Kegunaan arsip digital yaitu untuk hal-hal seperti pengelolaan sistematis, di mana dokumen disusun berdasarkan kategori, tahun, bidang, atau kode tertentu. Lalu, saat mencari dokumen lebih mudah karena telah tersusun. Juga untuk menjaga keamanan informasi, diperlukan validasi data, jejak digital, keamanan informasi, dan keterhubungan data. Materi yang keenam membahas tentang identifikasi masalah administrasi dan analisis teknik akar masalah. Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi ini memiliki beberapa komponen seperti organisasi, manajemen, komunikasi, kepercayaan, keuangan, perkantoran, dan tujuan. Lalu, teknis analisis akar masalah. Ada beberapa teknik analisis akar masalah, yaitu metode Menawai, di mana teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan pertanyaan mengapa sebanyak 5 kali sampai ketemu permasalahan intinya. Lalu diagram tulang ikan, yaitu proses menemukan
Penyebab utama suatu masalah. Teknik ini biasanya digunakan sebelum teknik 5Y. Lalu analisis faktor penyebab, yaitu mengidentifikasi berbagai penyebab permasalahan baik secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya yaitu penyusunan rekomendasi solusi administrasi. Setelah akar masalah telah ditemukan, diperlukan penyusunan rekomendasi solusi administrasi yang bertujuan menghilangkan atau meminimalisir akar masalah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, dan memastikan masalah itu tidak terulang lagi. Dalam penyusunan solusi ada beberapa prinsip seperti berbasis akar masalah, relevansi dengan tujuan dan kebijakan organisasi, realistis dan dapat dilaksanakan, spesifik dan terukur, berorientasi jangka panjang, dan pertimbangan serta inklusif. Materi yang ketujuh membahas tentang teknis supervisi staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi kerja. Supervisi adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan prestasi pendidikan atau bantuan yang diberikan kepada guru atau sekolah atau seluruh staf untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik. Memiliki fungsi menetapkan masalah yang perlu ditindak lanjuti, mengelanggarkan inspeksi, menambahkan solusi, penilaian, pelatihan, dan pembinaan atau pengembangan. Supervisi memiliki tugas sebagai koordinator, konsultan, dan pemimpin kantor serta evaluator. Lalu supervisi memiliki 3 macam, yaitu supervisi akademik, supervisi Materi ke-8 membahas tentang komunikasi efektif dalam komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran adalah proses yang dimulai dari penyalinan ide, pengolahan data menjadi informasi, dan penyampaian pesan oleh pihak yang berwenang, seperti dari atasan ke bawahan atau dari antar pegawai. Nah, komponen dalam komunikasi efektif ini berupa sumber atau komunikator, pesan, media, penerima, pengaruh efek, feedback, dan lingkungan. Lalu hambatan yang dihadapi yaitu situasi dan kondisi yang kurang dipahami, perbedaan bahasa, alat dan teknologi yang tidak mendukung, dan lingkungan. Lalu etika komunikasi perkantoran dan manfaatnya. Ada beragam etika komunikasi seperti cara berpakaian yang sopan saat berkomunikasi, berbicara yang sopan dengan dan memberi penghormatan kepada teman atau Materi 9 membahas tentang korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. Korespondensi resmi adalah kegiatan surat menyurat antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Konvensi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu hubungan surat menyurat dengan sesama anggota atau pegawai dan atasan di kantor, lalu eksternal dengan pihak luar. Lalu prinsip-prinsip dari korespondensi yaitu penggunaan bahasa yang sopan atau formal, surat ditandatangani oleh pejabat berwenang, menghargai dan menghormati penerima, informasi yang diberikan itu jelas dan tepat. Lalu surat diberikan tepat waktu. Selanjutnya
Penerapan etika komunikasi dalam korespondensi resmi. Penerapannya yaitu seperti penggunaan kata baku atau formal pada surat. Surat dibuat dengan format yang jelas, menggunakan kata penghormatan, lalu informasi yang diberikan itu jelas dan akurat, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bahasa harus sopan dan lemah lembut. Nah, tantangan yang dihadapi dalam korespondensi resmi yaitu keterlambatan dalam pemrosesan pengiriman surat, kesalahan dalam format penyusunan surat, seperti penggunaan bahasa yang tidak baku, susunan kalimat yang tidak sistematis, lalu mencantumkan informasi penting, dan lain sebagainya. Nah, solusi untuk hal seperti itu yaitu dengan memberikan pelatihan administrasi kepada pegawai dan pengawasan oleh pimpinan secara berkala dan evaluasi kerja secara berkala juga agar mengetahui bagaimana hasil kerjanya. Materi 10 membahas tentang perencanaan keperluan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Tujuannya menjamin keberadaan tenaga kerja yang cukup, berkualitas, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu kalau untuk perencanaan sarana dan prasarana adalah penentuan kebutuhan, penyediaan, dan pemeliharaan fasilitas kerja yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan fasilitas yang memadai yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, lalu untuk tahapan perencanaan sumber daya manusia itu yang pertama analisis kebutuhan, lalu merekrutmen dan seleksi kepada pegawai, selanjutnya itu penempatan pegawai-pegawai tersebut, dan lalu memberikan kompensasi atau penghargaan kepada mereka yang berkontribusi. Nah, lalu mengembangkan kompetensi mereka, dan terakhir yaitu pemberhentian. Nah, kalau untuk sarana dan prasarana itu tahapannya perencanaannya itu pertama analisis kebutuhan, yang kedua itu perencanaan anggaran, yang ketiga itu pengadaan, yang keempat itu tata ruang, yang kelima pemeliharaan, dan yang terakhir itu evaluasi dan monitoring. Materi ke-11 membahas tentang penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Dalam melakukan penganggaran ketatausahaan atau perkantoran perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada seperti keterbukaan, partisipatif, aksesibilitas, fleksibel, adaptif, transparan, dan efektif atau serta efisien. Penggunaan data dilakukan dengan langkah-langkah seperti yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan RKS, membuat prioritas pengeluaran, dan melakukan evaluasi secara berkala. Nah, sebelum melakukan alokasi sumber daya, kita harus mengetahui sumber daya apa saja yang tersedia. Biasanya sumber daya TU itu berupa sumber daya manusia yang meliputi tenaga administrasi, staf kepegawaian, bendahara sekolah, operator, dan petugas pengarsipan. Lalu sumber daya lain itu seperti sumber daya fisik atau teknologi meliputi ruang administrasi, peralatan seperti komputer, printer, lemari arsip, dan berkas dokumen penting. Kalau untuk softwarenya itu seperti Microsoft Office, aplikasi Dapodik, sistem pengarsipan digital, dan lainnya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu materi yang ke-12 membahas tentang tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran. Di zaman sekarang, teknologi berkembang dengan sangat cepat dan banyak bermunculan tren teknologi manajemen perkantoran seperti cloud computing sebagai sistem penyimpanan data dan akses dokumen online, AI dan otomatisasi yang membantu penjadwalan dan layanan pelangganan, serta mengurus dokumen, big data dan analisis untuk pengambilan keputusan berbasis data real-time, dan banyak lagi. Dengan banyaknya tren teknologi terkini, membantu pekerjaan semakin mudah dan efisien serta efektif. Tren teknologi terkini mengubah cara kantor dikelola
dan dari berbagai segi seperti struktur kerja yang menjadi fleksibel, sistem informasi yang tata kelola menjadi berbasis data, lebih cepat dan terintegrasi. Lalu manfaat dari tren teknologi ini yaitu waktu dan biaya menjadi lebih efisien, kolaborasi antar tim lebih baik, pengaksesan data lebih mudah, keamanan dan backup data lebih terjamin, dan pengurangan penggunaan kertas.